Dalam beberapa buah hadis disebutkan seperti ini. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai sebagai hadis sahih, bunyinya adalah An Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, dia berkata, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali kami duduk bersama Rasulullah SAW, lalu beliau berkata, ala ukhbirukum, maukah aku beritahu atau aku kabarkan kepada kamu, au uhaddithukum, atau aku ceritakan kepada kamu, bisyai'in, tentang sesuatu, yakni idza nazala bi rajulin minkum karbun au bala'un minan bala'i dunia, apabila terjadi terhadap salah seorang daripada kamu suatu kedukaan atau hal-hal yang menimbulkan kedukaan yang mendalam, atau tertimpa oleh suatu bala, suatu cobaan berat daripada berbagai macam cobaan dunia, lalu dia berdoa dengannya, maka pasti akan dihilangkan, dilenyapkan, dilepaskan dia daripada kedukaan dan bala itu. Faqila lahu bala, maka dikatakan, baik ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, doa Zinnun, yaitu doanya Zinnun, Nabi Yunus. Bunyinya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini hadis pertama, yang intinya adalah siapapun yang ditimpa oleh suatu hal, suatu masalah, suatu problem, suatu keadaan di mana dia ketika itu mengalami kedukaan yang mendalam, kesedihan yang berlarut-larut, atau ketika salah seorang ditimpa oleh suatu bala, cobaan berat. Kalau bala bisa katakan cobaan berat, min bala'id dunia, daripada cobaan dunia, lalu dia berdoa dengan apa yang dibaca oleh Nabi Yunus, pasti akan dihilangkan, dilepaskan dia daripada kedukaan yang mendalam itu atau kesedihan yang berlarut-larut itu. Apa bacanya? Itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam hadis versi riwayatnya Imam Tirmizi, bunyinya begini, da'watu Zinnun, doanya Nabi Yunus atau Zunnun, idza da'a, apabila, yaitu ketika dia berdoa dalam perut ikan, fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaballahu lah. Intinya, tidaklah seseorang muslim apabila dia mengalami sesuatu hal, lalu dia berdoa dengan mempergunakan atau mengawali doanya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus ketika beliau dalam perut ikan, illa, melainkan pasti istajaballah, Allah akan kabulkan, Allah akan perkenankan doanya. Cukup dua hadis ini saja yang kita sampaikan. Baiklah, kita coba jelaskan secara ringkas. Di sini ada empat tawassul yang dipakai, yang diucapkan oleh Nabi Yunus ketika dia berdoa. Apa tawassul? Pertama, Nabi Yunus bertawassul dengan kalimat tauhid. Itu bunyinya, la ilaha illa anta. Satu. Kemudian beliau bertawassul dengan tanazzuh. Tanazzuh adalah memahsucikan Allah. Bunyinya subhanaka. Lalu kemudian dengan ubudiyah, bertawassul dengan pernyataan beliau adalah hamba Allah.
Karena dalam kalimat la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau, aku termasuk orang yang menyembahmu, berubudiyah beribadah kepadamu. Lalu beliau bertawasul dengan i'tiraf. Apa i'tiraf? Dengan pengakuan bahawa beliau termasuk orang yang zalim. Kita coba memahami satu persatu. Yang pertama, ucapan la ilaha illa anta. Bagi yang menyimak kajian kita semalam, cukup jelas bahawa la ilaha illallah atau ucapan la ilaha illa anta atau yang sejenisnya itu adalah kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat iman, juga kalimat taqwa. Kalimat ini merupakan pengakuan pernyataan seorang hamba bahawa tiada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Termasuk ke dalam tauhidnya, tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Iaitu suatu keyakinan, suatu kepercayaan bahawa tiada yang berhak disembah, melainkan hanya Allah saja, Allah semata. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang mengucapkan ini, menyebut ini la ilaha illallah atau la ilaha illa anta, maka ketika itu dia sudah mengikrarkan tauhid uluhiyah. Untuk itu dituntut sebenarnya bagi siapa yang mengikrarkan pernyataan ini, dia pertama kali yang dituntut kepadanya ilmu. Dia harus tahu apa yang diucapkannya. Dia harus sadar apa yang diucapkannya. Dia harus memahami, menghayati apa yang diucapkannya itu. Ada 7 syarat diterimanya pengakuan pernyataan la ilaha illallah seorang itu. 7 syarat itu yang pertama sekali ilmunya dulu. Apa yang mesti diilmuinya? Paling tidak ada 2. Pertama adalah nafi, kedua isbat. Apa nafi? La. Dia harus mengilmui, memahami, mengetahui apa itu la. La adalah suatu pengakuan. Itu apabila kita baca berarti kita mengakui, menafikan, penafiannya, meniadakan, menidakkan segala sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadahi, bahwa itu semua tidak ada. Maka bernamalah inilah lana la nafi, nafi lil jinsi, menafikan, meniadakan apapun yang ma'bud, yang disembah. Baiklah yang disembah itu yang nampak, yang bisa diraba, diindra, dipantau, dijangkau, ataupun yang dikhayal-khayalkan oleh manusia. Semuanya la namanya. La ilaha. Ilaha maknanya ma'bud. Nah, seseorang ketika dia mengucapkan kalimat ini, dia harus menyadari betul, memahami betul, bahwa ketika itu dia mengikrarkan atau menyatakan suatu ucapan, tidak ada yang namanya disembah apa dan siapapun juga di alam jagat raya ini, di alam semesta ini. La ilaha. Namanya menafikan, mengosongkan. Yang kedua adalah illa. Isbat namanya. Menetapkan. Yakni illa Allah. Illa anta. Setelah dinafikannya, ditiadakannya, bahwa segala yang disembah itu semuanya tidak ada, apapun yang disembah, apapun yang diibadahi, dipuja-puja, disanjung-sanjung, diagung-agungkan, didewa-dewakan, dikultuskan dengan segala macam yang sifatnya adalah penyembahan atau pengagungan, ya adalah tidak ada. Tidak ada semua itu yang namanya la nafi itu. Jika sudah paham itu, bahwa tidak ada yang berhak disembah, la ma'buda, tidak satu pun yang disembah, habis. Kosong. Diisi. Apa isinya? Illa Allah, illallah, atau illa anta. Melainkan hanya Allah saja yang berhak disembah itu. Ditiadakannya dulu yang lain, lalu ditetapkan illa anta atau illallah. Itu makanya illa itu isbat, menetapkan.
kaji kawan kita, ketika sama-sama mengaji dengan dia dulu, ini namanya ilmu nafi isbat. Ilmu nafi isbat. Apa ilmu nafi isbat? Itu mengilmui, menafikan, mengilmui bahwa kalimat la itu menafikan, meniadakan yang disembah. Kemudian isbat, suatu ilmu memahami dan meyakini bahwa yang berhak disembah cuma satu, Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang berhak disembah secara benar dan yang benar-benar berhak disembah melainkan Allah saja. Namanya kalimat tauhid. Kembali kita sebutkan kalimat tauhid itu bila kita baca, bila kita ucapkan, kita patri ke dalam hati, kita yakini kalimat itu dapat mengusir, melenyapkan, menghilangkan, menyingkirkan kekeruhan, kekotoran hati. Kalau hati keruh, kotor, dia bergoncang, tak tenang dia. Bisa sedih, bisa khawatir, bisa cemas. Bisa putus asa, bisa takut, bisa segala macam penyakit hati timbul kalau hati itu tidak bersih, kotor. Tak kuat, tak teguh. Nah, untuk membersihkan hati itu daripada kesyirikan, karena kesyirikan itulah kekotoran yang paling hebat. Kesyirikan, kekufuran, paham-paham yang keliru, i'tikad yang salah, dosa-dosa, maksiat dan segala macam lah, termasuk sifat-sifat dan sikap-sikap berupa sombong, angkuh dan seterusnya itu semuanya mengotori hati. Kalau hati sudah kotor, dia tenang, tak tenang dia. Jangankan hati yang kotor, badan saja yang kotor sudah tak tenang kita. Jasmani kita ini yang kotor. Pertama, baju kotor. Itu tidak menenangkan perasaan kita. Tak nyaman gitu. Badan yang kotor pun tak nyaman kita. Lebih-lebih tak nyaman. Kotor, bau, busuk. Bun kambiang betino. Busuk dan tempat yang kotor juga tak tenang kita. Makanya kita dalam taharah itu kan itu. Yang pertama yang dibersihkan tempat, pakaian, badan. Kalaulah tempat itu kotor, baju kotor atau pakaian kotor, badan kotor, jelas ada yang gelisah, ada yang tidak tenang. Kecuali orang gila barangkali itu. Yang nyaman saja dengan yang kotor itu. Kalau yang di luar saja kotor begitu sudah meresahkan, apalagi hati itu betul yang kotor. Tentu keresahannya, kesedihannya lebih beratlah lagi. Nah, apa yang mengotori hati? Kalau yang mengotori badan, baju, tempat, jelas nampak ada bisa diindra. Berupa materi-materi, berupa benda-benda. Tapi yang mengotori jiwa, yang mengotori hati bukan materi. Sikap, i'tikad, sikap-sikap, tindak-tindak, sikap-sikap dan sifat-sifat ya. Itu semuanya mengotori hati. Namanya mazmumah. Termasuk paham-paham yang tak benar. Kekotoran itu semuanya induk angkalnya syirik. Syirik dan kufur. Tiba di sifat yang paling nomor satunya, sifat yang paling berbahaya itu sombong. Sombong dengan sejenisnya lah. Semuanya itu dicuci bersih, dihilangkan, dilenyapkan dengan kalimat tauhid itu. Duka itu adalah akibat. Duka akibat, sedih akibat, cemas akibat, takut akibat hati itu kotor, akibat iman tidak ada, akibat tauhid tidak kuat. Ini bukan masalah ibadah ini. Bisa jadi orang ibadahnya rajin, tapi imannya tidak kuat. Dia hanya ibadah-ibadah saja. Ketika terjadi kegoncangan, dia juga bisa patah hati, bisa jadi cemas, bisa takut. Nah, jadi kalau hati itu sudah dibersihkan, pembersihnya kalimat tauhid, dengan catatan kalimat tauhid itu harus dipahaminya yang tadi. Dia mengerti, dia menghayati, dan dia mengikrarkan. Maka itu penyebab pertama atau obat pertama atau cara pertama untuk melenyapkan, menyingkirkan, menghilangkan kedukaan, kesedihan hati. La ilaha illa anta. Ini yang dibaca, diucapkan oleh Nabi Yunus.
Karena beliau mengalami kedukaan yang mendalam. Berada dalam perut ikan. Saya tidak akan ceritakan Nabi Yunus itu. Karena ceritanya sudah dapat di kita. Ada ceritanya yang bertambah-tambah. Ada yang kurang-kurang. Ada yang sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Yunus bin Matta. Intinya, beliau kan dalam tiga kegelapan. Beliau berada dalam tiga kegelapan ketika itu beliau berdoa. Kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Dan suasana beliau pun dalam kegelapan. Karena beliau telah meninggalkan umat beliau sebelum Allah memberikan izin untuk itu. Bagi seorang rasul ini adalah sesuatu yang namanya pelanggaran bagi rasul ya. Karena beliau kan Allah yang utus. Allah yang angkat. Tetapi beliau telah meninggalkan medan jihad, medan juang, medan dakwah. Karena tidak tahan, tidak sabar. Bagi rasul itu adalah sesuatu pelanggaran. Tapi bagi kita orang awam tidaklah, sudah biasa saja itu. Sudah biasa. Dan kita tidak boleh menuduh Nabi Yunus itu begini, berdosa kita. Tindakan yang dilakukan Nabi Yunus orang tidak tahan, tidak sabar lagi. Tidak bisa beliau menghadapi kaum beliau seperti itu. Sehingga beliau ambil keputusan tinggalkan kampung, tinggalkan umat. Karena itu tindakan beliau, lalu Allah beri sanksi. Nah, ketika beliau berada dalam perut ikan itu, beliau betul-betul sangat mengalami kedukaan yang mendalam sekali. Beliau bacalah kalimat ini. La ilaha illa anta itu. Sekali lagi, saya tidak akan menceritakan kisah Yunus dan tidak akan membahas itu. Yang kita pelajari sekarang adalah bacaan doa yang dibacanya. Karena siapapun yang sedang menghadapi suatu bala, idza nazala birajulin minkum karbun aw bala'un min bala'id dunya, apabila terjadi terhadap salah seorang kamu itu suatu kedukaan atau suatu bala, cobaan berat daripada cobaan dunia ini, lalu dia berdoa dengan ucapan yang dibaca oleh Nabi Yunus, pasti kedukaannya, kesedihannya dilenyapkan. Kenapa Nabi Yunus juga begitu? Kalau dalam Quran, kalau kita baca kan doa Nabi Yunus itu tercantum dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 88. Ujung ayatnya berbunyi, wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itu pula lah nanti kami selamatkan orang-orang mukmin sebagaimana kami selamatkan Yunus ketika beliau dalam kedukaan yang mendalam, ketika beliau mengalami sesuatu yang luar biasa dalam perut ikan, diselamatkan oleh Allah. Kadzalika, seperti itu pula lah nanti kami akan selamatkan orang mukmin apabila orang-orang mukmin itu salah satunya mengucapkan, membaca, bermohon, meminta kepada Allah agar diselamatkan dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka ini. Itu nanti dapat dipelajari tafsiran surat Al-Anbiya. Surat ke-21 ayatnya kalau tidak salah ayat 88 atau sebelumnya dibaca. Itu yang pertama, itu la ilaha illa anta. Sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua, subhanaka, Maha suci engkau. Ini ucapan atau ucapan ini suatu ucapan pernyataan Allah itu Maha suci. Dia Maha sempurna. Maha suci di sini adalah dia itu terjauh daripada segala naqais, segala macam kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan, aib, cacat, celah, dan daripada segala hal yang namanya negatif
Dia maha suci daripada itu. Secara bahasa subhanaka itu maknanya secara bahasa kan jauh atau menjauh. Kalau sabaha menjauhkan. Orang yang berenang itu katakan orang yang sabah itu kan karena dia menjauh daripada pantai, daripada tepi pantai, tepi kolam, menjauh, berenang. Sabah. Jadi kalau subhanaka ya begitu juga subhanallah, subhanaka. Asal katanya kayak itu. Bertasbih itu berarti kan menjauh, menjauhkan. Menjauhkan apa yang kita jauhkan dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam keyakinan kita. Segala hal-hal yang tidak wajar, yang tidak pantas, yang tidak patut disandang oleh Allah. Karena Allah itu maha sempurna. Dia terjauh daripada kekurangan. Dia terjauh daripada kelemahan, daripada aib, cacat, celah, daripada hal-hal yang namanya negatif. Dia terjauh. Dia sempurna. Yang sempurna pasti tidak kurang. Maka dikatakan tasbih itu adalah sesuatu keyakinan yang harus ada di kita. Allah itu maha suci dari segala yang tidak pantas. Dia maha bersih. Dia maha sempurna. Makanya ketika seseorang menyatakan subhanallah atau subhanaka atau subhanahu wa ta'ala, ketika itu dia harus sadar bahwa dia sedang mengucapkan suatu pernyataan Allah itu maha sempurna. Dia tidak disentuh dan terjauh daripada hal-hal yang tidak layak itu. Dari apapun yang kita anggap, kita duga hal-hal yang tidak benar dari Allah, Allah itu maha suci. Harus kita yakini itu bahwa ibadahnya alam semesta ini adalah tasbih. Karena segala sesuatu yang ada di alam ini semuanya bertasbih kepada Allah. Surat Al-Isra, ayat 44 itu. Semuanya bertasbih. Apapun bertasbih. Maka dianggaplah tasbih. Ibadahnya alam adalah tasbih. Siapa yang bertasbih berarti dia telah mengikuti ibadahnya alam. Alam itu bertasbih dengan gaya, cara dan bahasa masing-masing. La tafqahuna tasbihahum. Masalahnya kamu tidak memahami tasbih mereka. Maka ucapan subhanaka yang dibaca oleh Nabi Yunus adalah pernyataan bahwa Allah maha suci, Allah maha sempurna. Dan Nabi Yunus menyatakan dia maha lemah, dia kurang, dia salah, dia khilaf, dia keliru. Ada ulama menganjurkan ketika kita salah faham terhadap kebijakan Allah langsung baca subhanallah. Seperti apa yang dibaca oleh malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami sudah salah ya Allah. Kami keliru. Karena yang tertangkap di kita malaikat mengucapkan itu kan ketika malaikat mengatakan atajalu fiha. Apakah yang kau akan jadikan di bumi itu makhluk yang begini begitu. Kan itu dugaan malaikat. Seakan-akan Allah tidak tahu apa yang diciptakannya. Ketika Allah nampakkan bukti sewaktu Allah mentes antara malaikat dan Nabi Adam, kan malaikat tidak mampu. Nabi Adam mampu menyebutkan salah sesuatunya yang Allah ajarkan. Secara tidak langsung kan disebutkan, itu saja kalian tidak tahu. Yang di hadapan kalian saja, hai malaikat, kalian tidak tahu. Bagaimana kalian menduga apa yang akan terjadi di bumi? Itu yang tersirat. Oh, langsung malaikat, subhanaka, la ilma lana. Maha suci engkau. Jadi, ketika kita keliru, salah, memahami kebijakan Allah atau sesuatu yang terjadi, langsung kita ucapkan subhanallah. Subhanaka, subhanallah, subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha suci daripada dugaan anggapan yang tidak benar. Pernyataan ini dibaca oleh Nabi Yunus, subhanaka. Seakan dia menyatakan, memang saya salah, saya keliru ya Allah. Engkau maha suci, engkau maha sempurna. Dua. La ilaha illa anta subhanaka. Ketika kita termasuk ini sekarang ini kan wabah virus COVID-19 ini. Kalau kita keliru dalam memahami
yang terjadi ini sampai kita terlintas di pikiran di benak kita tentang yang terjadi ini begini, begitu. Cepat kita baca subhanallah. Jangan sampai ada di benak kita terlintas pikiran seakan-akan Allah tu bagaimana begini yang menunjukkan kekurangan. Tak, Allah tu subhana, maha suci dah. Ma khalaqta hadza batila, terlalu banyak rahasia dan hikmah di balik peristiwa itu. Masalahnya otak kita, ilmu kita sangat sedikit dan kecil untuk memahami itu. Semuanya pasti ada hikmah, ada rahasia di balik ini semua. Kan cukuplah bacanya subhanaka ma khalaqta hadza batila, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah engkau ciptakan semua ini secara batil, sia-sia, tidak berguna, tidak bermanfaat. Itu ucapan yang harus dibaca ketika terlintas di benak kita pertanyaan seakan-akan apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang tidak benar, tidak baik. Nah, subhanaka atau subhanallah. Ini yang dibaca oleh Nabi Yunus. Kita pendek saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sebagaimana ucapan Nabi Adam dan Hawa juga begitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam juga mengaku zalim. Apa itu zalim? Ringkas saja. Zalim itu saya katakan zulmun, gelap, zulumah gelap. Zulmah itu gelap. Jamaknya zulumat. Gelap itu ketiadaan cahaya. Kalau tidak ada cahaya, orang tidak dapat petunjuk. Orang kalau tidak dapat petunjuk, pasti dia salah. Tidak ada tuntunan, tidak ada pedoman. Maka dia pasti berada dalam kesalahan. Sehingga diidentikanlah zulumat itu dengan kesesatan. Cahaya dengan petunjuk. Minaz zulumati ilan nur. Kemudian didefinisikan oleh ulama bahwa zalim itu adalah meletakkan sesuatu atau menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Meletakkan atau menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Namanya zalim. Zalim dibagi tiga. Pertama, kezaliman hamba kepada Allah. Yakni syirik puncaknya. Kenapa syirik kita kan zalim? Karena dia telah salah tempat, salah pasang. Mestinya yang disembah itu hanyalah Allah saja. Lalu disembahnya selain Allah. Terjadi salah pasang. Mestinya dia beribadah, meminta, memohon, bersandar, mengadu, curhat, berlindung hanya kepada Allah. Lalu ketika ditujukannya kepada selain Allah, terjadi salah pasang, syirik dia. Maka dikatakan, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu suatu kezaliman yang sangat besar. Itu puncak kezaliman. Namanya zalim kepada Allah. Maka ketika orang melanggar aturan Allah, tidak melaksanakan perintahnya, tidak menghentikan larangannya, dia zalim. Ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah, dia zalim. Fatakuna minaz zalimin. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam dan Hawa, jangan dekati pohon ini. Nanti kalian menjadi orang zalim. Kenapa? Kalau kalian langgar aturan ini, kalian zalim namanya. Jadi melanggar aturan Allah, aturan agama, aturan syariat, namanya zalim. Pelakunya zalim. Kita tidak akan uraikan zalim yang lain, ini saja kita fokus. Jadi, Nabi Yunus ini zalim dia. Iya zalim. Zalim dalam artian seorang rasul. Karena beliau itu telah melanggar. Apa itu? Beliau dalam pengakuan beliau, inni kuntu minaz zalimin, itu i'tiraf pengakuan karena beliau sudah salah.
Apa salah? Meninggalkan kaumnya, meninggalkan tugas, menghentikan dakwah. Umat butuh dengan beliau. Tapi kalau karena beliau menyadari orang tidak butuh lagi dengan beliau, kaumnya sudah durhaka, sudah menentang, lalu beliau mengambil suatu kebijakan, keputusan, saya tinggalkan kampung halaman. Itu namanya bagi seorang Rasul zalim. Karena dia meninggalkan tugas, meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan umat, meninggalkan dakwah, meninggalkan apa yang Allah amanahkan kepada beliau, zalim. Untuk Nabi Yunus ya. Ketika Nabi Yunus membaca itu, inni kuntu minaz zalimin, ini namanya i'tiraf, pengakuan atas kesalahan diri. Inti tobat adalah mengaku. Nah, mengaku menyesal bahasa kita salah itu intinya. Dosa mengakibatkan hati gelisah. Al-ismu mahaka fi nafsika. Dosa itu apa yang menggelisahkan hatimu. Wa karihta, engkau tidak ingin orang itu tahu apa yang kau perbuat, itu dosa. Jadi dosa-dosa pelanggaran bisa menggelisahkan hati. Kalau hati sudah gelisah, nanti berbagai macam penyakit datang. Bisa takut, bisa sedih, segala macam. Nah, Nabi Yunus, ini kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang zalim. Pengakuan beliau begitu. Karena bagi seorang Rasul, tidak boleh meninggalkan umatnya kecuali telah mendapat izin daripada Allah. Itu yang dilakukan Nabi. Beliau tetap bertahan di Makkah, sementara para sahabat-sahabat sudah bepergian ke Madinah. Satu persatu berangkat. Beliau masih tinggal di Makkah karena belum lagi mendapat izin daripada Allah. Setelah beliau mendapat izin daripada Allah, lalu beliau berangkat meninggalkan Makkah bersama Abu Bakar. Sudah jelas kita kisahnya. Bisa dikatakan Nabi Yunus tidak sabar dalam ukuran seorang Rasul. Sehingga dikatakan, la takun ka sahibil hud. Ya Muhammad, sabarlah. Jangan sampai engkau seperti Nabi Yunus, sahibil hud, yang ditelan ikan itu. Cuma bagaimanapun kita tidak boleh sampai salah pula memahami kisah Nabi Yunus ini. Merendahkan beliau daripada Nabi lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kita menduga, kita memahami bahwa Nabi Yunus itu telah lalai, telah alfa, sama kali tidak boleh kita lakukan. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, la yakulanna ahadukum inni khairum min Yunus. Kalian jangan sampai mengucapkan aku ini lebih baik daripada Yunus. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu namanya melecehkan seorang Rasul, seorang Nabi. Walaupun kedudukan Nabi itu adalah beliau imamul mursalin, khatamun nabiyyin, habibullah. Tapi kita selaku hamba yang beriman, la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kita tidak akan bisa misahkan para rasul. Semuanya utusan Allah. Cuma dalam masalah ini adalah Nabi Yunus, beliau menyatakan diri beliau sebagai orang zalim. Karena telah meninggalkan umat, kaum, berangkat tanpa izin dan restu Allah. Ini namanya zalim. 3 hal ini. Pertama, la ilaha illa anta. Kedua, subhanaka. Ketiga, inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus bertawassul dengan hal ini, itu meminta kepada Allah agar beliau diselamatkan, dilepaskan, dihilangkan kedukaan beliau dengan 3 ucapan ini. Namanya tawassul dengan kalimat tauhid, tawassul dengan tanazzuh subhanaka, tawassul dengan i'tiraf, pengakuan. Yang keempat, beliau tawassul dengan pernyataan beliau seorang hamba. Dalam kalimat la ilaha illallah itu 2 itu. La ilaha illa anta, suatu pengakuan tauhid. Sekaligus suatu pernyataan kita adalah hamba yang berhak, kita adalah hamba yang berkewajiban menyembah Allah. Jadi dalam kalimat la ilaha illa anta 2. Tauhid 1, ubudiyah 1. Maka berarti Nabi Yunus telah bertawassul dalam memohon kepada Allah dengan 4 hal. Tauhid, tanazzuh, ubudiyah, i'tiraf. Apabila seseorang membaca ini, mengucapkan ini dan paham dia dengan apa yang dibacanya, maka kesedihannya, dukanya dan doanya pasti
Allah kabulkan, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmizi, illastajaballahu lahu, melainkan pasti Allah akan mengijabahi, mengabulkan doanya. Kalau dia sedang bersedih, sedang duka, pasti akan dilenyapkan kesedihan dan kedukaannya. Tinggal kita memahami, mempraktekkan kalimat ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk saya dan kita semua. Mari kita perbanyak mengucapkan kalimat ini. Karena setiap hari ada saja yang mendukakan, yang menyedihkan, yang bikin kita tidak tenang, gelisah dan resah. Perbanyaklah baca kalimat-kalimat ini. Salah satunya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Diakhiri dengan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.